Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Islamita Diarti dengan NIM 240201044. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar keperawatan yang dengan judul teori keperawatan, yaitu pembahasannya tentang beberapa teori keperawatan dan penerapannya. Jadi di sini kita masuk pada pengertian teori keperawatan. Jadi, pengertian teori keperawatan ini adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memandu praktik keperawatan. Teori ini terdiri dari serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang menjelaskan fenomena terkait keperawatan, hubungan antara konsep tersebut, serta bagaimana penerapan dalam praktik klinik untuk memberi asuhan yang komprehensif dan holistik kepada pasien. Baik, di sini ada tujuan dan fungsi teori keperawatan. Jadi, secara umum, teori keperawatan ini membantu perawat untuk memahami fenomena keperawatan dan kesehatan. Yang kedua, mengembangkan praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah. Dan yang ketiga, menyusun rencana tindakan keperawatan yang berfokus dan terarah. Yang keempat, mengevaluasi hasil intervensi yang diberikan. Lalu di sini ada karakteristik teori keperawatan. Jadi karakternya yaitu teori keperawatan bisa mencakup beberapa elemen loh. Yang pertama yaitu person, individu atau pasien. Individu yang menerima asuhan keperawatan yang dilihat sebagai keseluruhan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan yang kedua ada environment, lingkungan. Semua faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pasien termasuk lingkungan fisik, sosial, dan psikologis. Yang ketiga yaitu health, kesehatan. Keadaan pasien yang mencerminkan keseimbangan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental. Dan yang terakhir ada nursing, keperawatan, yaitu tindakan intervensi dan pendekatan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh teori keperawatan beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu ada teori adaptasi Roy Adaptation Model. Jadi, teori ini dikembangkan oleh Sister Calista Roy. Teori ini melihat pasien sebagai individu yang harus beradaptasi terhadap lingkungan. Teori ini menjelaskan bahwa kesehatan adalah kemampuan pasien untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal maupun eksternal. Perawat berperan membantu pasien untuk mencapai keseimbangan melalui proses adaptasi yang positif. Jadi yang kedua di sini ada teori self-care ORM self-care deficit theory. Jadi, teori ini dikembangkan oleh Dorothea Orem. Inti dari teori ini adalah kemampuan seseorang untuk merawat dirinya sendiri jika seseorang mengalami defisit atau kekurangan dalam perawatan diri. Misalnya, seseorang yang tidak makan atau tidak bisa mandi sendiri. Tujuan utama dari perawat yaitu memberikan dukungan atau bantuan kepada pasien agar bisa mencapai kemandirian dalam perawatan diri sendiri. Dan yang ketiga ada teori Caring-Watson. Teori Caring-Watson ini dikembangkan oleh John Watson. Teori ini menitik beratkan pada aspek caring, kepedulian, dalam interaksi perawat pada pasien. Watson percaya bahwa keperawatan lebih dari sekedar praktik klinik yang mencakup hubungan transpersonal antara perawat dan pasien yang mengintegrasi spiritualitas dan empati untuk mendukung penyembuhan yang holistik. Yang keempat ada teori hubungan internasional People's Interpation Relation Theory. Teori ini dikembangkan oleh Heather Grant People dan berfokus pada pentingnya hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Teori ini membagikan hubungan tersebut ke dalam beberapa tahap: orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi. Hubungan yang baik membantu proses penyembuhan pasien. Dan yang selanjutnya ada teori sistem Neumann System Model. Di sini, teori ini dikembangkan oleh Bertrand Neumann. Teori ini melihat pasien sebagai sistem terbuka yang terpapar berbagai stresor. Perawat membantu mempertahankan stabilitas pasien dengan mengatasi stresor yang dapat mengganggu keseimbangan sistem fisik, psikologis, dan sosial. Dan yang terakhir ada teori keperawatan transkultural Leininger Transcultural Nursing Theory. Teori ini dikembangkan oleh Leininger. Ia menekankan pentingnya memahami budaya pasien dalam memberikan asuhan keperawatan. Teori ini mengajarkan bahwa perawat harus disesuaikan dengan latar belakang budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai pasien agar lebih efektif. Baik, apa saja sih contoh penerapan teori keperawatan dalam praktek? Jadi, contohnya itu, misalnya dalam penerapan teori self-care ORM. Jika seorang pasien mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan dan mandi sendiri, maka perawat akan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat ketidakmampuan pasien.
Intervensi ini bisa berubah memberikan makanan, membantu pasien mandi, atau melihat pasien untuk kembali mandiri dalam perawatan dirinya. Lalu, ada lagi dalam penerapan teori hubungan interpatient Pavlov. Seorang perawat yang merawat pasien dengan gangguan kecemasan akan berfokus pada membangun hubungan yang baik, mendengarkan keluhan pasien, dan membantu pasien mengenali masalahnya. Pada tahap orientasi, perawat dan pasien saling berkenalan dan menjelaskan tujuan perawatan. Pada tahap identifikasi, pasien mengemukakan masalah dan perawat mengajukan solusi. Pada tahap solusi, masalah sudah teratasi dan pasien merasa lebih baik. Jadi, di sini kesimpulannya, teori keperawatan ini memberikan panduan bagi perawat untuk memahami kondisi pasien dan merancang intervensi yang tepat. Masing-masing teori menawarkan pendekatan berbeda dalam memberikan asuhan keperawatan, sehingga perawat bisa memilih atau mengintegrasikan teori-teori tersebut sesuai dengan kondisi pasien dan lingkungan tempat perawat diberikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.